Ibu, ada masalah di rumah. Kau benar-benar tidak masuk akal. Aku yang tidak masuk akal. Bagian mana yang tidak masuk akal? Katakanlah. Hah? Ayo katakan. Sekarang Yuli sudah kembali. Aku minta pemisahan keluarga. Pemisahan keluarga? Bagas, kamu tidak menyadari posisimu sendiri. Jika perceraian ini terbongkar, saham grup Amalia pasti anjlok. Sebagai suami istri, aku beri kamu dua pilihan. Entah jual saham yang kamu pegang dengan harga pasar padaku, atau aku jual punyaku ke kamu. Kamu sama sekali tidak punya uang untuk beli saham. Serahkan saja sahammu padaku. Nanti grup Amalia akan jadi milikku. Bagas, aku belum pernah lihat orang sejahat dan tak tahu malu sepertimu. Dari mana kau dapat keberanian bernegosiasi denganku? Nyonya, Tuan Rizky datang. Suruh Rizky masuk. Hanya berani di rumah. Yuli, kau hanya berani marah-marah padaku. Ibu, jika butuh pengacara, hubungi aku saja. Kalau begitu, aku antar Yuli pulang dulu. Dia lagi tidak enak badan. Pergilah. Bagas, bukannya kamu bilang mau jual saham? Baik, aku beli. Kenapa dulu tidak kusadari? Hidupnya sulit di keluarga Amalia. Cek hari ini, seharusnya kamu tidak memberikannya pada ibuku. Aku tidak bisa melunasinya. Akan ku minta kembali. Sudah tidak bisa diambil kembali. Rizky, aku sarankan kamu segera bercerai denganku. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Masih mikirin Jaka? Terserah kamu, mau berpikir bagaimana. Ada apa? Halo bos, coba lihat grup chat perusahaan. Tampaknya naskah wawancara yang dicuri Iva kemarin sudah menyebar. Bos, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudnya beberapa kali bocor? Kita kan hanya sekali. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Iva, kamu yang mengaku pada kepala editor Rusman atau aku yang akan membongkar perbuatanmu? Yuli, silakan duduk. Yuli, mari kita bicara terbuka. Karena masalah ini sudah terjadi. Kesalahan sudah dibebankan padamu. Kamu harus menerimanya dulu. Sampai Kepala editor Rusman bekerja untuk Iva? ini Saya khawatir tak bisa memenuhi harapan kepala editor Rusman. Kepala editor Rusman ingin menyenangkan siapa, ingin membuka jalan siapa, bukan urusanku. Tapi kamu tak seharusnya menjadikanku batu loncatan. kamu tahu siapa yang di belakang Iva. Jika kamu bersikeras, apa untungnya bagimu? Aku tidak tahu dan tak ingin tahu. Surat pengunduran diri besok jam 8 pagi akan kukirim ke emailmu. Kamu? Halo? Kepala editor Rusman, Yuli mengirim rekaman percakapan kalian di grup chat perusahaan. Cepat lihat pesanmu.
Yuli, berhenti kamu. Berhenti. Minggir. Tenang dulu. Jangan pergi. Kita perlu bicara Bicara apa? tentang Jaka. Apakah kamu tahu kehidupan asmara Jaka? Tidak, Kamu tak tahu tapi mau menikah. cuma pernikahan bisnis. Cuma pernikahan bisnis. Siapa yang bilang pernikahan bisnis tidak seharusnya seperti ini? Yuli, Rizky, kamu kenapa peduli? Kamu sedang mengingatkanku dengan niat baik. Haruskah aku ucapkan terima kasih? kalian pernah pacaran? Satu koma triliun milikmu akan ku cari cara untuk mengembalikannya. Kalau nanti ibuku meminta bantuanmu lagi, ku harap kamu bisa langsung menolaknya. Ini hari Jumat. Mari lakukan kewajiban suami istri. Kita belum cerai. Kalau begitu, mari kita lakukan. Dengan senang hati. Ada apa? Pak Rizky, Nona Iva, Dia nelpon kamu bukan aku. Bos, kamu benar-benar mau pergi? Jangan pergi. Kepala editor sudah bilang posisi Usman disiapkan untukmu. Aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Selanjutnya, aku bersiap untuk masuk kerja di grup NF. Grup NF? Grup NF prospeknya tidak bagus. Kamu yakin? Aku butuh bantuan grup NF untuk menyelidiki asal-usulku dan mengungkap beberapa hal. Sangat yakin. Bos, kemana kamu pergi? Aku ikut. Rizky, kamu sudah dengar belum? Mantan istrimu itu hampir membongkar seluruh divisi reporter TR. Kamu sudah tahu. Reaksimu aneh. Aneh gimana? TR hampir dibongkar. Pasti kamu sudah tahu. Iva terlibat di dalamnya. Masa dia tidak minta tolong kepadamu? Kalau dia minta tolong, harus kutolong. Rizky, jujur saja padaku. Apa kamu masih punya Cari tahu perasaan? tentang keluarga Amalia. Hmm, hmm, hmm. Ayahmu telah menjual sahamnya padaku. Kalau bukan karena aku menghentikanmu, melarangmu bercerai dengan Rizky, sekarang kita berdua sudah pasti dipaksa sampai ke jalan buntu oleh Bagas. Ibu, 1,6 triliun yang Rizky berikan padamu, apa kamu akan menukarnya dengan saham atau langsung mengembalikan uangnya? Kamu tahu, keluarga pertama tak pernah merugikan dirinya. Lagi pula, aku tak semahal itu. Dengan status apa kamu bicara padaku? Sebagai anakku atau menantu keluarga Pratama? Kamu memang sama dengan Bagas. Anak tak tahu terima kasih. Yuli, ibu tahu apa yang kamu mau. Bantu ibu kali ini dan ibu akan melepasmu.
Kamu tentu tak mau foto-fotomu tersebar dan reputasimu hancur. Minum ini. Minum. 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 Beraninya menggoda ayah angkatmu. Ibu, bukan aku. Itu dia. Berani membantah. Membantah. Masih mau membantah? Hah? Masih mau membantah? Reputasi hancur? Untuk apa aku takut reputasiku hancur? Ini informasi yang kutemukan tentang masa lalumu saat kamu ditinggalkan. Sudah terlalu lama. Aku sudah bertanya kepada pengasuh yang dulu merawatmu. Katanya orang tua kandungmu dan keluarga yang mengadopsimu sepertinya saling kenal. Apa Anda yakin? Ada yang melihat mereka bertemu di luar panti asuhan. Sepertinya tidak salah. Kamu sepertinya sengaja dibawa orang tua kandungmu ke panti asuhan ini setelah memberi uang. Pengasuh yang menerima uang itu, apa Anda punya kontaknya? Ada sih, tapi orangnya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Terima kasih, Bu. Apa sebenarnya tujuan Bagas dan Nadia mengadopsiku? Ibu? Yuli, malam ini pulang makan ya. Baik. Kamu ini sungguh keras kepala. Jangan karena Rizky sebrengsek itu gila, kamu meragukan niat baik ibu terhadapmu. Ibu, Ibu, aku ke atas dulu. Ya, baiklah. Ibu, aku dan Yuli sebenarnya anak kandung ibu yang mana? Justru ibu harap Yuli yang menjadi anak kandung ibu. Sialan, Yuli bukan anak kandung keluarga Amalia. Kamu percaya? Yakin? Yakin, pasti, dan sudah tentu. Ada apa? Yuli, sejak kita nikah, pernah anggap aku sebagai suamimu? Kenapa semua hal tentangmu aku nggak tahu? Kalau kamu, selama 1,5 tahun lebih kita menikah, pernahkah kamu anggap aku sebagai istrimu? Kecuali di ranjang. Ayo, bakal lebih banyak. Aku ingat kamu dekat dengan Jaka, anak bungsu keluarga Wijaya. Benar kan? Iya, aku berteman dengan Jaka. Oh, anak itu baik, tampan dan menyenangkan. Ibu hanya bertanya sekedar, jangan terlalu banyak mikir. Kalau punya teman lawan jenis, bergaullah secara wajar. Seperti Rizky dengan Ilva, hubungan mereka terjaga dengan baik kan? Kudengar saat Iva pulang, bahkan Rizky membelikan bunga mawar untuk menjemputnya di bandara. Lihatlah betapa indahnya persahabatan ini. Ibu sengaja memanas-manasi hubungan aku dan Yuli. Bunga itu dari Iqbal.
Fotonya nggak benar. Kebetulan Iqbal ke toilet. Jadi aku yang pegang bunganya. Aku mengantuk. Kalian juga istirahat lebih awal ya. Yuli, aku... Rizky, Rizky, tolong aku. Ibu, jangan pukul aku lagi. Jangan pukul aku lagi. Ibu, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, Ibu. Kamu di mana? Rumah keluarga Lestari. Cari orang lain untuk urusi Iva. Aku nggak bisa bantu lagi. Ada apa? Rumah tangga, Bukannya kalian sudah cerai? tidak jadi. Kenapa? Ada masalah? Baiklah, aku paham. Bibi, tenang dulu. Rizky, jangan lupa. Kamu sudah punya istri. Tenang saja. Aku tak lupa. Tapi beberapa hal sudah terjadi. Menyiksanya tak akan mengubah apapun. Iqbal akan pulang. Bibi tahu bagaimana dia. Dia paling ingin keluarga harmonis dan bahagia. Rizky, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apapun untuk menjebak Yuli. Dengar ya. Hal yang tak aku bicarakan bukan berarti aku tak tahu. Yuli adalah istriku. Sudah kuperingatkan, jangan ganggu dia. Aku antar ke hotel. Ibu, Bicara sambil berlutut. Jelaskan sekarang. aku dan Iva tak ada apa-apa. Iqbal memintaku menjaga Iva. Ibu tahu sendiri, Iva adalah anak haram. Wasiat terakhir ayahnya agar aku menjaganya. Rizky, kamu cerai saja dengan Yuli. Jangan biarkan dia menghalangi niat baikmu. Dan kamu jangan membuatnya terus menahan diri. Ibu, aku dan Yuli... Hanya pernikahan bisnis. Kalian berdua tidak punya dasar emosional. Bercerai pun tidak masalah. Masing-masing bisa bahagia. Surat perceraian bukannya sudah kalian tanda tangan. Luangkan waktu untuk menyelesaikan prosedurnya. Ibu, serius? Ada apa? Masih ingin cerai? Iya, Aku dan Iva bukan urusanku. memang
Ayo duduklah. Ibu, Lihat-lihat dulu, apa ada yang kamu suka? Yuli, bercerai dengan Rizky. Kodok bertiga kaki sulit dicari, tapi laki-laki baik banyak banget. Nanti akan ibu carikan pengacara untuk menghitung hartanya, biar dia membagi rata denganmu. ibu, Yuli, kamu anak baik dan berbakat. Jangan meragukan dirimu. Rizky itu bajingan yang tak tahu diri. Mulai sekarang kamu jadi anak angkat ibu. Ibu akan mendukungmu. Kamu dan Rizky sekarang bagaimana? Kenapa tidak jadi cerai? mau cerai lagi? Hah? Sebenarnya sudah mau cerai, cuma ada sedikit masalah. Masalah dari keluarga Malia ya? Lalu kenapa mau cerai lagi? Bibi Mary bilang dia akan mendukungku. Wah, Ini namanya berani menegakkan keadilan. Ini namanya tidak memihak. Ini namanya tidak pandang bulu. Inilah contohnya. Aku juga dengar, Rizky kemarin malam sok jadi pahlawan di keluarga Lestari. Dia masih punya perasaan. Soal perjodohan ini sudah kamu pertimbangkan? Tidak bisa. Ini sungguh tidak mungkin. Yuli, teman memang harus saling membantu, tapi jangan menusukku dari belakang. Ini bukan perjodohan, ini jelas-jelas mau menguburku hidup-hidup. Melihat Rizky, dia pasti membunuhku. Aku tahu kamu hidup sulit di keluarga Wijaya. Aku? Apa susahnya? Kamu punya 4 kakak perempuan dan 4 ipar, yang semuanya mengincar harta keluarga Wijaya. Yakin tidak sulit? Tapi Yuli, aku harus jelaskan. Tempatku ini adalah sarang serigala. Tak apa, aku juga tinggal di kandang macan. Sebentar, aku ke toilet dulu. Si repot. Sini. Kamu tampil bagus hari ini. Lumayan lah. Rizky, istrimu kayaknya selingkuh. Halo, Juli, Rizky mabuk berat. Kamu bisa jemput dia. aku sedang sibuk sekarang. Kamu bisa hubungi asisten Safir. Aku sudah telepon Xavier. Katanya dia tidak ada di Nusa Indah. Kalau begitu, kamu saja yang ngurus. Rizky, ini baru pertama kali terjadi. Dulu setiap kali kamu mabuk dan suruh Yuli jemput, dia tidak pernah menolak sekalipun. Sakit hati tidak? Rizky, menurutku Yuli sama Jaka cocok sekali loh. Bagaimana menurutmu? Kau banyak omong juga ya? Selamat siang para pewawancara. Nona Yuli, Anda sebelumnya kepala reporter di grup TR. Lalu kenapa bekerja di majalah kami? Karena di bidang sebelumnya saya sudah mencapai puncaknya. Pekerjaan sebelumnya bagi saya sudah tidak menantang lagi. Jadi saya ingin mencoba bidang baru dan mulai dari awal. Tapi Nona Yuli, NF berbeda dengan TR. Kami butuh laporan akurat. Terkadang mungkin kita bisa menghadapi bahaya. Saya paham. Nona Yuli sudah menikah. Sudah. Apakah Nona Yuli berencana punya anak dalam waktu dekat? Berencana cerai. Rasanya bukan kita yang mewawancarai dia, tetapi dialah yang mewawancarai kita. Aura profesionalnya kuat sekali. Di TR, siapa yang bisa lebih baik darinya? Gak nyangka, dia mau masuk kerja di NF kita. Sebelum mulai kerja sebaiknya urus cerai dulu. Rizky, kamu ada waktu luang hari ini?
Ada apa? Ayo urus cerai ke Capil. Ayo urus cerai ke Capil. Yuli, aku sedang sakit. Kalau begitu saat Pak Rizky sembuh, hubungi aku. Tuan Rizky mau sarapan apa? Aku tak lapar. Tadi malam kamu minum banyak sekali, sebaiknya makan sedikit saja, kalau tidak nanti badan... Makasih Bi Ulya. Ada urusan kantor. Apa Jaka hubungi mantannya? Awasi, kalau ada yang mencurigakan, hubungi aku. Baik, Pak Rizky, semua kerjasama dengan Pak Iqbal sudah dibatalkan. Baik. Tidak ada kabar dari pihak Pak Iqbal, tapi Nyonya Lestari beberapa kali hubungi saya. Abaikan saja. Oh iya, Pak Rizky, Nona Iva menghubungi saya. Katanya dia sedang sakit. Kalau sakit ya ke rumah sakit. Ngapain ke kamu? Oh, Dia sakit, jadi tidak jadi pergi. Aku yang akan pergi. Baik. Nona, Pak Rizky telepon ada acara bisnis jadi tidak pulang. Aku mengerti. Oh iya. Dia sakit. Siapa? Rizky. Tuan Rizky kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa tidak pulang? Enggak apa-apa. Tidak mau pulang atau takut pulang? Kudengar Bibi Mary sudah setuju kau bercerai dengan Yuli. Harus aku akui, Bibi Mary memang contoh ibu mertua yang baik. Katanya beberapa hari ini sibuk membantu Yuli memilih laki-laki terbaik dari generasi kita. Kenapa? Mau daftar juga? Ayo. Yuli. Yuli putriku. Cantik sekali, sudah besar sekarang. Mana Rizky? Kenapa tidak ikut? Dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Aduh, sesibuk apapun harus jaga kesehatan. Kalian sudah menikah setengah tahun lebih. Aku masih menunggu punya cucu. Kalian lanjutkan acaranya. Kamu dan Rizky ada masalah apa akhir-akhir ini? Kudengar dia tengah malam pergi ke rumah keluarga Lestari untuk membela Iva. Dia semakin keterlaluan. Jelas-jelas tidak menghargaimu. Kamu harus lebih tegas. Banyak wanita ingin menikahi Rizky, tapi tidak dapat kesempatan. Ibu, betapa Rizky mencintai Iva. Ibu juga tahu. Kalau sudah tidak bisa dapat hatinya, setidaknya pertahankan orangnya. Cepat hamil. Dengar tidak? Grup Amalia ada proyek besar. Nanti, kamu senyum saja ke Rizky. Ibu. Tunjukkan yang terbaik. Ibu, aku tidak akan mengulangi lagi. Maafkan aku kali ini. Aku tahu. Waktu itu Rizky datang membelaku sampai menyinggung ibu. Aku minta maaf atas namanya. Bangunlah. Nggak dingin. Tidak. Tahu tidak? Berapa banyak pria yang memperhatikanmu? Tidak tahu. Nyonya Pratama. Rizky. Iva sedang memandangmu.
Iqbal sudah pulang. Apa? Nona Yuli, cantik sekali hari ini. Boleh kenalan? Belum baikan. Mau cerai. Gara-gara kamu juga. Apa hubungannya denganku? Kali ini kamu sendiri yang mau cerai. Baru aku minta kamu jaga Iva. Kenapa? Hatimu tidak nyaman? Rizky, kau benar-benar tidak mau aku lagi. Kakakmu sudah kembali. Nonton ya? Tidak enak dilihat. Tapi menikmati. Mabuk. Cari udara segar. Pulang yuk. Aku bisa jalan sendiri. Rizky, Ya? HP-ku di kamu. Ya. Yang ibuku pilihkan. Kau bisa lihat. Lebih baik dari Jaka. Lebih baik kau luangkan waktu untuk menyelesaikan proses perceraian kita. Kapan? Kalau gitu besok. Ya? Mana Pak Rizky? Tuan Rizky sudah pergi jam 5 pagi, sepertinya dinas keluar kota. Tuan Rizky ini sungguh bekerja keras, saat pergi tadi matanya kelihatan merah dan lelah. Ada lingkaran hitam juga, mungkin semalam kurang istirahat. Begitu ya? Pak Rizky, orang tua kandung Nyonya tinggal di rumah seberang. Apa infonya? Menurut tetangga, keluarga ini pemalas. 2 putrinya sudah menikah, 1 putri sampah masyarakat, hanya tahu mabuk-mabukan dan kecanduan judi. Lainnya? Dulu mengirim Nyonya ke panti asuhan adalah kesepakatan dengan keluarga Amalia. Panti asuhan hanya formalitas belaka. Untuk proses adopsi yang legal? Benar, harga kesepakatan kedua keluarga waktu itu 11 juta. Tempat judi putranya tetap? Tetap. Susah untuk mertuaku dapat anak di usia tua. Jangan sampai dia hancur. Lagi pula, judi itu ilegal, bukan? Pak Rizky, saya paham. Kudengar kamu dinas keluar kota. Iya, urusan mendadak. Kapan kamu kembali? Tak tahu. Kabari aku saat kembali. Kondisi keluarga Amelia sekarang, perceraian kita
tidak menguntungkanmu. Apakah kita harus bercerai? Terima kasih atas kebaikanmu, Pak Rizky. Suka ikut campur. Pak Rizky, maksud Anda saya? Ayo jalan. Oh iya. Kamu dan Rizky, kapan rencananya bercerai? Minggu ini? Kamu tidak tahu ya? Banyak hal terjadi minggu ini. Kenapa? Dari pihak Iva, katanya sudah beberapa kali datang ke Rizky tapi selalu ditolak. Mereka bertengkar. Aku tidak tahu tentang itu. Ada lagi yang ingin kusampaikan. Yuli, tolong aku. Rizky mau membunuhku. Apa yang terjadi? Jaka bilang Rizky ingin membunuhnya. Apa? Kau di mana? Apa yang kamu lakukan pada Jaka? Kamu nggak mau tahu alasanku mau bunuh dia? Dia di mana sekarang? Klub Hendra. Aku harus pergi ke klub Hendra sekarang. Aku ikut denganmu. Apa sebenarnya yang Jaka lakukan pada Rizky? Jangan-jangan ini karena kamu. Duduklah. Di mana Jaka? Apa maksud Jaka? Kamu mengerti? Tidak mengerti, kita tidak sepemikiran. Mari bicara. Mau tahu apa yang dilakukannya? Dia pergi kencan buta. Kau tetap nggak peduli? Bukan urusanmu. Rizky, minum dulu untuk meredakan amarah. Jangan dengarkan perempuan ini. Seperti kata pepatah, perempuan itu seperti baju. Baju ini... Rizky. Orangku tak berhak kau komentari. Kalian tidak bisa lihat Rizky sudah marah. Cepat pergi dari sini. Mau kena juga. Perlukah segitunya? Bukannya sudah mau cerai? Persoalan cinta segitiga mereka, apa hakmu ikut campur? Besok hari Selasa, pendaftaran perceraian buka. Baik. Aduh. Benar-benar cerai. Aku berani. Aku justru khawatir kau yang tidak tega. Kenapa malah terbukti seperti yang kukatakan? Jaka, kau tahu tidak, sikapmu sekarang ini mengingatkanku pada sebuah peribahasa. Peribahasa apa? Hidup itu seperti pisau yang menusuk ketiakku. Agak sakit, tapi lucu. Ngomong apa sih? Siapa yang mulai duluan? Aduh. Perlu dibawa ke rumah sakit. Aku gemetar, itu karena aku sedang kesal. Kalian tahu tidak betapa gilanya orang tadi? Ayo, hampir tiba. Mari kita mulai.
Nah, saksofonnya lebih keras lagi. Bagus, sangat bagus. Nah, benar seperti itu. Ayo. Kau sedang apa? Aku sedang kencan. Kencan? Kencan ya, kencan saja. Kau kan ingin menikahi Yuli. Kenapa kau memukulku? Tahu tidak? Waktu kepalan Rizky yang sebesar bantal itu menghujam tubuhku, pemain musik yang aku bayar masih tetap bermain. Ini reaksi kalian. Iramanya bagus. Lumayan juga ya. Nona Iva datang. Rizky mana? Teleponnya tidak diangkat. Kamu istirahat saja, aku yang urus. Baik. Bisa kita bicara? Bicara apa? Yuli, kamu mandiri dan kuat. Punya karir sendiri, punya lingkaran pertemanan. Aku tidak sepertimu. Aku tidak punya apa-apa. Aku cuman punya Rizky. Rizky, urusanmu urus sendiri. Rizky, Kau mau apa? Rizky, aku sangat menyukaimu. Lalu? Karena itu kau bisa seenaknya masuk rumahku dan tak peduli dengan perasaan istriku. Tapi, bukankah kalian sudah menandatangani surat perceraian? Apa urusanmu? Iva, aku dan Iqbal masih berteman. Ada hal-hal yang tak ingin kuperburuk. Jemput adikmu di rumahku. Pasti Yuli yang ngomong sesuatu. Kalau tidak, Rizky tidak akan begini padaku. Dia selalu kasihan dengan posisiku di keluarga Lestari. Sudah selesai. Cemburu ya? Kamu mabuk. Rizky. Kenapa menghindar? Lepaskan. Ada apa? Kalau aku tak mau? Orangnya sudah kubawa pergi. Oke. Ya, jika tidak, seperti ular berbisa. Kamu baik-baik saja di sana? Ya. Aku harap ini yang terakhir kalinya. Besok jam 9.30 di kantor catatan sipil. Baik. Kakak? Kak, aku tahu salahku. Aku terlalu mencintai Rizky. Aku tidak akan berani lagi. Iva, sebagai putri keluarga Lestari, perhatikanlah sikap dan tutur katamu. Ngerti?
Dulu Rizky kasihan padamu, melindungimu. Kau mengaku kalian pacaran, dan Rizky tak pernah membantah. Bahkan demi melindungimu, dia membiarkan hubungan itu. Aku tak mau komentar tentang itu. Tapi sekarang, Rizky tak mau lagi bermain bersamamu. Eva, kalau bukan karena sebelum meninggal ayah menyuruhku menjagamu, kau pikir aku akan mentolerirmu, yang anak haram berkeliaran di hadapanku? Sudah sampai mana? Sudah? Sudah yakin? Pak Rizky, selamat bercerai. Baik. Aku belum pernah lihat orang secepat ini bercerai tanpa emosi sama sekali. Pak Rizky, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ibu, Pak Hito sudah mendatangani kontrak dengan grup Pratama. Malam ini dia mengadakan jamuan makan. Kamu temani ibu. Ibu, aku... Yuli, grup Amalia nanti akan diserahkan padamu. Kamu tidak bisa menghindari semua ini. Ibu juga ingin hubungan kita harmonis. Turuti kata ibu. Skandal putri grup Amalia, topik ini akan disukai para tabloid dan keluarga-keluarga lain. Tapi aku sama sekali tidak ingin aib ini terungkap. Bagaimanapun, kamu aku besarkan sendiri. Mana mungkin aku tidak punya perasaan padamu. Benar kan? Benar.